Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membongkar ajaran-ajaran Al-Zaitun yang dikatakan sebagai sesat. Benarkah itu suatu ajaran kesesatan? Atau justru mereka lah yang telah sesat, telah jauh daripada hakikat agama? Untuk itu, terus saksikan dan simak celoteh Mungudin. Semoga mampu menjadi sebagai ladang informasi yang dapat mencerahkan pikiran Anda, terutama hati Anda yang saat ini senantiasa membenci Al-Zaitun. Mari kita bahas. Teman-teman semua, sejatinya Al-Zaitun itu adalah pondok pesantren Islam yang dimana mereka adalah mengajarkan dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perlu digarisbawahi teman-teman semua, bahwa Islam saat ini, Islam yang ada di masyarakat, itu sudah jauh dari hakikat Islam itu sendiri. Itu bukan kata saya, kata Hamka dalam tafsir Al-Azharnya begitu. Loh kenapa? Karena mereka orang-orang itu yang mengaku Islam, ya, kerap kali jauh dari tuntunan ilahinya. Sehingga apa? Mereka sering sekali mengacuhkan kitab suci, menjauhkan kitab suci, dan mereka lebih mengedepankan yaitu perkataan ulama daripada kitab suci. Dan jika kitab suci itu menentang perkataan ulama, maka kitab suci ditinggalkan. Dan perkataan ulama diambil, dipegang teguh. Nah, itulah kondisi umat Islam saat ini. Maka nggak heran jika saat ini kita ya yang mengaku sebagai orang Islam, tapi nyatanya ada kasta strata sosial di masyarakat. Sehingga mereka yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, zuriyah Nabi, senantiasa seakan-akan meminta privilege yang istimewa di kalangan masyarakat. Kan begitu. Padahal secara teorinya, secara ajaran ilahinya, Islam itu tidak pernah memandang nasab. Tapi mereka sekelompok habaib senantiasa jual-jual nasab. Dan juga para kiai. Nah, oleh karena itu kita bongkar ajaran-ajaran Al-Zaitun yang dikatakan oleh orang-orang sebagai ajaran sesat. Yang pertama, perlu diketahui, ini adalah suatu pandangan pribadi saya ketika saya melihat Al-Zaitun dan saya berdiskusi langsung dengan Syekh Panji Gumilang. Yang dimana cara diskusi Syekh Panji Gumilang tidak lepas daripada dalil ajaran ilahi. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah sosok pemikir, sosok ulama. Kan begitu. Nah, perlu diketahui, Syekh Panji Gumilang kerap sekali menggunakan istilah ajaran ilahi. Ya, ajaran ilahi. Kenapa tidak menggunakan Islam? Tadi sudah saya jelaskan bahwa Islam saat ini amat jauh dari hakikatnya. Islam saat ini tuh suka membenci umat agama lain, suka persekusi, ngakunya Islam tapi korupsi, kan begitu. Nah, ajaran ilahi yaitu adalah suatu doktrin atau pengajaran yang berbasis daripada sumber ilahiyah, kitab-kitab suci. Nah, kita tahu kitab suci yang senantiasa kita pahami sejak kita masa SD bagi orang beragama Islam, itu ada beberapa kitab. Pertama, diantaranya itu Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan juga ada pula catatan para nabi-nabi, yaitu dinamakan Suhuf. Nah, suatu ajaran ilahi, yaitu ajaran yang tidak membeda-bedakan kitab suci. Kenapa? Karena kitab suci itu sumbernya satu, dari Tuhan. Dan ajaran ilahi memaksa kita, mewajibkan kita untuk mempelajari kitab agama lain. Contoh seorang muslim yang mengaku memiliki kitab Al-Quran, maka dia juga wajib mempelajari Alkitab. Kan begitu. Tapi sekarang tidak. Mereka kerap sekali mencaci maki Alkitab, dikatakan bahwa Alkitab adalah kitab yang sudah dirubah, dikarang oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Padahal Nabi Muhammad sendiri pun menyatakan
Jangan engkau dustakan semuanya dan jangan engkau percayai semuanya. Ambillah yang selaras. Dalam arti apa? Kita membandingkan. Kan begitu. Kemudian juga banyak para alim ulama itu, ulama-ulama tafsir yang mereka kerap kali mencaci maki orang Yahudi Nasrani, tapi mereka secara sadar mengambil penafsiran daripada apa? Kitab-kitab Yahudi dan Nasrani. Kan begitu. Oleh karena itu amat jelas perintah Tuhan dalam Quran surah Al-Baqarah 136, 285 dan juga dalam Quran surah An-Nisa 136 bahwa kita sebagai umat ya yang mengaku katanya Islam saat ini, kita wajib percaya kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Kita percayai kitab-kitab itu, kita ambil ibrahnya, ambil petunjuknya, kan begitu. Jangan kita beda-bedakan. Seakan-akan kitab suci kita yang paling mulia, kitab lainnya tidak. Kan jangan. Hal itu tidak boleh dilakukan. Kalau kita mengakui diri kita beriman. Nah, itulah pokok dari ajaran ilahi. Selanjutnya, jika kita berbicara ajaran ilahi, maka sumber syariat daripada ajaran ilahi, sumber pengajarannya, itu berasal dari satu, yaitu Tuhan yang menciptakan kita, bukan Tuhan yang kita ciptakan. Adapun perbedaan antara Nabi Muhammad dengan Nabi sebelumnya, ialah berkenaan dengan syariat. Kan begitu. Oleh karena itu ada dalam suatu hadis dikatakan bahwa aku dan Nabi Isa ini laksana saudara seayah dalam hal pengajaran, tapi berbeda ibu dalam arti syariat. Syariatnya berbeda, tapi hakikat pengajaran agamanya adalah satu. Kenapa satu? Karena dari Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang menciptakan kita, bukan Tuhan yang kita ciptakan. Kan begitu. Nah, ini dari aspek teologisnya jika kita berbicara ajaran ilahi. Yang dimana hal ini saya pahami, saya simpulkan daripada Al-Zaitun dan juga Syekh Panji Gumilang. Apa dasarnya bahwa Tuhan kita satu? Lihat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22 dan Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Bahwa kita diminta itu untuk menyembah Tuhan yang satu. Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, itu yang diminta oleh Tuhan. Kenapa di ayat tersebut tidak disebutkan sembahlah Allah? Karena penamaan Tuhan itu adalah bagian dari syariat. Jika Islam menamakan sebagai Allah, Yahudi sebagai Yahweh, kan begitu. Lalu Kristen sebagai Bapa, itu hanyalah suatu syariat penamaan belaka. Tapi pada hakikatnya yang diminta oleh Tuhan adalah kita kembali menyembah kepada satu Tuhan. Siapa? Tuhan yang menciptakan kita, bukan Tuhan yang kita ciptakan. Jadi kita harus pahami dulu nih konsep ketuhanan kita. Nah, jika Tuhan kita berasal dari yang satu, ya, jika Tuhan kita itu satu dan sama semua masyarakat, semua manusia, maka mustahil Tuhan berbuat aniaya kepada umat agama lain. Mustahil. Kenapa begitu? Karena Tuhan sendiri pun yang mengutus nabi tersebut dengan menggunakan syariat mereka. Artinya setiap nabi, setiap umat diberikan syariat masing-masing. Kita dilarang mencampuri syariat mereka dan mereka dilarang untuk membantah syariat kita. Artinya kita berjalan saja sesuai syariat dan ketentuan hukum dari Tuhan kita. Kan begitu? Artinya apa? Syariat bisa berubah, tapi hakikat daripada agama ialah menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Gitu loh teman-teman semua. Nah itulah ajaran ilahi. Makanya gak heran kalau teman-teman ya yang Kristen, yang Buddha, Hindu, atau mungkin daripada ateis datang ke Al-Zaitun, teman-teman tidak akan merasakan diintimidasi. Gak akan. Justru teman-teman akan dirajakan karena dimuliakan. Karena apa? Teman-teman adalah tamu. Bahkan ketika dengan orang-orang yang berbeda agama, Syekh Panji Gumilang nggak pernah mau membahas masalah agama itu nggak ada. Syekh Panji Gumilang berbicara hal-hal universal, hal-hal kebaikan. Nggak ada beliau menyulut emosi.
Sebagaimana siapa? Rizik Syihab, yang mohon maaf justru menghinakan pengajaran daripada agama Kristen. Kan kurang baik seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman yang mohon maaf tidak beragama Islam, lalu ingin merasakan bagaimana sih jika kita dimuliakan, datanglah ke Al Zaitun. Maka teman-teman akan merasakan suatu suasana yang teman-teman tidak pernah dapat merasakannya sebelumnya. Nah, setelah tadi teman-teman semua, setelah kita membicarakan syariat dan Tuhan kita adalah satu, maka dalam ajaran ilahi, kita dilarang untuk menghina Tuhan dan sesembahannya. Dilarang, nggak boleh. Lihat dalam Quran surah Al-An'am, ayat 108. Kita dilarang menghina Tuhan mereka, dilarang menghina ritual mereka. Ya, itu ajaran ilahi yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sehingga kalau sekarang ada yang mengaku cucu Rasul, lalu menghina ya sesembahan daripada agama lain, mohon maaf. Itu bukan ajaran ilahiyah, tapi ajaran jahiliyah. Apalagi sampai kayak kemarin tuh, Ustadz Somad mengatakan bahwa di patung Yesus itu ada jinnya. Ya Allah, itu juga nggak baik seperti itu. Tapi mohon maaf, Majelis Ulama Indonesia diam 1000 bahasa terhadap hal-hal yang notabene menghina agama lain. Kan begitu. Bahkan Majelis Ulama hanya diam 1000 bahasa ketika banyak yang katanya ulama Islam, yang katanya Habab itu menceritakan khurafat-khurafat. Tapi Majelis Ulama langsung bertindak. Jika ada seseorang muslim yang ingin mengembalikan ajarannya kepada ajaran yang sesungguhnya, sesuai hakikatnya, bahkan difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Tidak hanya persoalan Tuhan dan sesembahan yang tidak boleh kita hina, tidak boleh kita campuri, tapi juga persoalan syariat. Jika syariatnya umat Kristen adalah seperti itu, ya biarkan. Jika syariatnya umat Hindu, Buddha, atau umat agama lain begitu, ya biarkan. Karena umat itu diutus Nabi, dan Nabi membawa syariat sesuai umatnya. Kan begitu. Maka nggak boleh kita mencampuri syariat mereka. Haram. Itu ajaran ilahi. Tapi mohon maaf, saat ini amat jauh dan amat sudah amat jarang lah, atau bahkan sangat tidak mungkin kita temukan hal-hal seperti itu. Yang kita temukan sekarang di masyarakat adalah ajaran-ajaran yang menghina agama lain, menghina syariat agama lain. Itu bukan ajaran ilahiyah. Nah, oleh karena itu semua teman-teman, jika teman-teman pahami dalam konsep ajaran ilahiyah, di mana ini artinya menandakan bahwa semua agama itu sumbernya satu daripada Tuhan Yang Maha Esa. Sumbernya satu, hanya berbeda di bidang syariat. Oleh karena itu, ajaran ilahi adalah mereka yang merangkul semua agama. Kenapa? Karena Tuhan kita satu. Tuhan yang menciptakan kita, itu aja. Jika itu sudah bisa kita pahami, maka mohon maaf, mustahil kita akan berbuat aniaya pada agama lain. Amat mustahil. Tapi karena kita masih memiliki sikap feodal, ya kolonial, pantas kita menjadikan agama kita sebagai imperialisme kepada agama lain. Kan begitu. Umat Islam mengaku lebih mulia, padahal mohon maaf, ajarannya tidak dijalankan. Katanya agama kasih sayang, mana buktinya? Banyak persekusi kepada umat agama lain, bahkan menghina. Itu bukanlah ajaran ilahiyah. Oleh karena itu, dalam memahami konsep ajaran ilahiyah, yang kita ambil adalah hal-hal yang universal. Kalau kata Buya Hamka, ambillah benang merahnya. Jangan kita ambil perbedaan dalam hal-hal yang terperinci. Contoh dalam syariat itu nggak usah, biarkan. Karena syariat itu sesuai umatnya. Kan begitu. Kita ambil benang merahnya apa? Engkau bertuhan, saya bertuhan, kita saudara seiman. Engkau percaya hari pembalasan, saya percaya, maka kita saudara seiman. Engkau berbuat baik, saya berbuat baik, maka kita saudara seiman. Selesai. Simple sebenarnya. Gak perlu kita mengurusi surga neraka mereka. Karena itu bukan hak kita, tapi hak prerogatif Tuhan. Kita gak punya hak di sana.
Lantas buat apa kita mengurusinya? Oleh karena itu, jika kita mau menjalankan ajaran ilahi, maka bersihkan hati kita daripada sikap iri, dengki, caci maki kepada agama lain. Jika kita mau menjalankan ajaran ilahi, maka tebarkanlah kasih sayang atau rahmat kepada seluruh alam. Jika kita mau menjalankan ajaran ilahi, maka bersikaplah adil dan juga kistun. Kistun itu lebih daripada adil. Oke? Nah, daripada pemahaman yang kompleks tadi terkait ajaran ilahiyah, saya melihat bahwa Syekh Panji Gumilang mengaplikasikannya dalam beberapa hal. Pertama, dalam interpretasi, di mana dalam hal ini Syekh Panji Gumilang memahami kembali teks-teks kitab suci yang merupakan adalah sumber ajaran ilahi. Beliau kembali mencoba menafsirkan terkait ajaran ilahi. Untuk apa? Agar kita dapat kembali kepada hakikat ajaran ilahi yang sesungguhnya. Bukan seperti ajaran sekarang. Kan begitu. Nah, selain daripada interpretasi terhadap ayat-ayat kitab suci dimanifestasikan oleh Syekh Panji Gumilang dalam hal apa? Toleransi dan kebinekaan. Kenapa hal ini yang harus dilakukan? Ya karena kita sudah dapat melihat dengan mata kita sendiri bahwa banyaknya masyarakat terpecah belah karena apa? Agama. 2016 di Jakarta, isu agama dimainkan. Oke? Sampai mayat tidak mau disolatkan. Sungguh ironi isu agama ini, perpecahannya. Dan salah satu yang harus bertanggung jawab adalah siapa? Rizik Syihab dan kroni-kroninya. Kemudian, masalah kebinekaan. Bahwa kita ini walaupun berbeda suku dan ras wajib bersatu. Quran surah Al-Hujurat. Kan begitu? Kenapa harus demikian? Kita bisa melihat dalam kelompok masyarakat kita terciptanya strata sosial yang baik kita sadari maupun tidak, itu sudah terjadi. Bahkan dalam ajaran Islam. Orang-orang yang bergelar Sayyid Syarif Habib mendapatkan privilege yang amat tinggi. Bahkan polisi pun gak berani nangkap Habib kalaupun dia salah. Gak berani. Sampai ada Habib itu yang katanya menzinahi istri orang sampai baliho-baliho dicopot, dia kabur. Polisi mana? Diam kok. Lalu ketika kita ingin mengkritik para guru-guru agama yang katanya ulama itu, dibilang oleh para mereka, jangan mengkritik para guru, jangan mengkritik para ulama, sudah seberapa ilmumu? Mana kebinekaannya? Mana setaranya? Kok nggak ada? Kalau dia baik ya kita dukung, kalau salah ya kita benahi. Kan gitu. Kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan. Nah itu bahasa-bahasa politisi waktu dulu kan. Nah setelah dimanifestasikan dalam toleransi dan kebinekaan, maka ini bisa dilaksanakan dengan apa? Pendidikan, yaitu Ma'had Al-Zaitun, dengan menciptakan para kader-kadernya yang terbaik. Nah, sebelum daripada kita menggaungkan ajaran ilahi, menggaungkan rahmat seluruh alam, maka kita wajib tahu dulu bahwa diri kita ini sama. Dan tidak pernah ada perbedaan bahwa engkau perempuan, engkau laki-laki, itu nggak pernah ada yang membedakannya. Terkait derajatnya, nggak pernah ada. Yang membedakan mereka, yang membatasi mereka adalah siapa? Pendapat-pendapat ulama yang konservatif. Maka dari itu, dari jalur pendidikan yaitu Ma'had Al-Zaitun, diciptakanlah para kader-kader yang berjiwa nasionalis dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kita di awal mula seperempat abad adalah membangun manusia yang beradab. Bagaimana harusnya manusia ini bertindak dan berperilaku di kalangan masyarakat. Kemudian 25 tahun selanjutnya kita membangun peradaban. Peradaban seperti apa? Peradaban yang mampu berdikari, mandiri, serta mampu memberikan jaminan ketahanan pangan. Kan begitu. Dan peradaban yang mohon maaf, peradaban yang terciptanya keamanan sehingga tidak pernah ada rasa khawatir dan takut daripada diri masyarakat. Itulah peradaban yang seharusnya diciptakan.
Dan insya Allah Al-Zaitun akan menciptakan demikian. Nah, itulah teman-teman terkait ajaran ilahi Al-Zaitun. Ini saya sedikit kajian lah sebenarnya. Jika teman-teman merasa bahwa oh iya ternyata kita ini Islam yang saat ini tuh udah amat jauh, ya saya bersyukur akhirnya teman-teman tersadarkan. Kan begitu. Oleh fakta-fakta sosial. Oleh karena itu saya mengajak pada teman-teman semua, sebarkan dan gaungkan ajaran ilahiyah yang dibawa oleh Syekh Panji Gumilang dan Al-Zaitun. Wallah muafiq illa aqwamit thariq fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.